Keajaiban di ujung jalan. Cinta baru yang membuat janda ini kembali hidup. Pernahkah kamu merasa seperti hidupmu mulai kehilangan arah? Seperti ada yang hilang meski dunia terlihat baik-baik saja? Ini adalah kisah Sofia, seorang janda yang telah lama merasa hampa setelah kepergian suaminya. Namun, takdir membawanya bertemu dengan seseorang yang tak terduga. Seseorang yang membuka matanya kembali pada keajaiban hidup. Cinta yang datang begitu mendalam, penuh dengan tantangan, dan mengubah segalanya. Bisakah Sofia menemukan kebahagiaan lagi setelah sekian lama? Temukan jawabannya di kisah ini, yang akan membuat hati dan pikiranmu terhanyut dalam perjalanan mencari cinta sejati. Hai, teman-teman celoteh tante. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan semangat. Aku senang banget bisa kembali menyapa kalian lewat cerita yang pastinya bakal bikin hati kalian terenyuh dan penuh inspirasi. Nah, malam ini, tante punya cerita yang spesial banget untuk kalian. Tentang seorang wanita yang menemukan kembali arti hidup, cinta, dan semangat setelah merasa kehilangan semuanya. Ini kisah tentang Sofia, seorang janda yang sudah lama hidup dalam bayang-bayang kesedihan. Tapi, siapa sangka, di ujung jalan yang sepi, ia justru menemukan keajaiban hidup yang benar-benar mengubah segalanya. Keajaiban di ujung jalan, cinta baru yang membuat janda ini kembali hidup, adalah cerita yang penuh kejutan, inspirasi, dan tentu saja, cinta yang menyentuh hati. Jadi, duduk manis, tarik nafas dalam-dalam, dan siap-siap untuk dibawa masuk ke dalam perjalanan emosional yang pasti bikin kalian mikir tentang cinta dan kehidupan. Yuk, kita mulai cerita ini bersama-sama. Cekidot. Sofia berdiri di jendela besar apartemennya, menatap langit malam yang gelap. Luar biasa sepi. Hanya suara angin yang terdengar, berdesir melalui celah-celah jendela. Di luar sana, lampu-lampu kota masih menyala, tetapi di hatinya, segala sesuatu tampak suram. Dulu, setiap malam sepertinya penuh dengan harapan dan impian. Namun kini, malam itu terasa panjang dan hampa, seolah-olah dunia yang dulu penuh warna kini dipenuhi hanya dengan abu-abu. Usianya 38, tetapi dia tak pernah merasa seolah-olah waktu membantunya. Sofia masih bisa merasakan ketegangan otot-otot wajahnya setiap kali dia tersenyum. Tapi senyum itu sudah lama kehilangan makna. Kehidupan setelah kehilangan suaminya adalah seperti perjalanan panjang tanpa tujuan. Seperti mendaki gunung yang semakin terjal tanpa puncak yang terlihat. Sudah lebih dari 3 tahun sejak suaminya meninggal. Namun Sofia merasa seolah-olah ia sedang memulai hidup yang baru. Bukan dengan penuh semangat, tetapi dengan kelelahan. Sofia menatap bayangannya di kaca. Meraba wajahnya yang mulai sedikit menua. Meskipun ia masih terbilang cantik, kulitnya halus, rambutnya hitam berkilau, tubuhnya ramping dan masih seksi, tapi ada sesuatu yang hilang. Aura gairah dan kehidupan yang dulu terpancar begitu kuat, kini sudah redup. Kadang, dia merasa seolah-olah dirinya hanya ada di dunia ini sebagai penonton, bukan aktor yang mengendalikan hidupnya. Karirnya sebagai desainer interior sudah berkembang pesat. Rumah-rumah mewah, restoran, bahkan gedung-gedung besar di kota-kota besar. Semua pernah ia rancang dengan sentuhan keahliannya. Setiap proyek yang ia tangani selalu berhasil. Orang-orang memujinya atas bakatnya. Tetapi, kesuksesan itu, seiring berjalannya waktu, terasa semakin kosong. Sofia sudah terlalu lama hidup dalam rutinitas, tanpa rasa gairah yang menggebu. Sofia duduk di kursi panjang berwarna coklat tua yang ada di sudut ruang tamunya. Di tangan kirinya, ia memegang secangkir anggur merah. Tak ada yang lebih baik untuk membuatnya merasa sedikit terhibur selain alkohol yang manis ini. Ia mengambil tegukan kecil, menutup mata sejenak, membiarkan rasa hangatnya meresap ke seluruh tubuhnya. Ia merasa sendirian, tapi itu bukan hal baru. Keheningan di apartemennya sudah menjadi teman setia. Hanya saja, malam ini, sepertinya sesuatu berbeda. Sudah cukup lama Sofia tidak pergi ke tempat yang benar-benar baru.
tidak melangkah keluar dari zona nyaman yang telah ia bangun dengan penuh ketelitian. Namun, hari ini, ketika ia melintas di jalan yang tak biasa, pandangannya tertumbuk pada sebuah kafe kecil yang baru dibuka. Tanpa pikir panjang, Sofia merasa tertarik untuk masuk. Entah kenapa, dorongan itu begitu kuat, seperti ada sesuatu yang memanggilnya. Dia tahu ini bisa jadi keputusan yang impulsif, tapi hatinya berkata untuk mencobanya. Kafe itu sederhana. Suasana yang tenang dan nyaman, dengan lampu-lampu kecil yang berpendar hangat di setiap sudutnya. Sofia duduk di pojok ruangan, menikmati kopi hitam yang tak terlalu manis, merenung tentang hidupnya yang terasa seperti rutinitas tanpa akhir. Di sini, di tempat yang tak familiar ini, ada perasaan yang sulit dijelaskan, sebuah ketenangan yang belum pernah ia rasakan dalam waktu yang lama. Lalu, pria itu datang. Arga. Entah kenapa, saat matanya bertemu dengan mata Sofia, ada sesuatu yang berguncang dalam dirinya. Arga bukan tipe pria yang biasa ia temui. Dengan rambut hitam pendek yang sedikit berantakan, wajahnya yang tampak tegas namun memiliki kehangatan, dan senyum yang membuatnya merasa nyaman. Arga bukanlah pria muda yang lincah atau berbicara dengan cara yang biasa. Dia lebih tenang, lebih dalam. Ada aura misterius yang membuat Sofia ingin tahu lebih banyak. Arga duduk di meja sebelah, hanya beberapa inci dari Sofia. Awalnya, ia tidak berani menatap terlalu lama. Namun, kemudian, ketika Sofia merasa dipandang, ia sadar bahwa mata Arga tak bisa berpaling darinya. Ada ketertarikan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dalam hati, Sofia merasa ada gelombang baru yang datang. Ada sesuatu yang membangkitkan gairah yang sudah lama terkubur dalam dirinya. Sofia merasa tubuhnya sedikit tegang, tetapi dengan cara yang menyenangkan. Ada magnet tak terlihat yang menariknya, membuat jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Arga, yang kini tersenyum melihat Sofia, tampak tidak terburu-buru. Mereka bertukar kata-kata ringan, mulai dengan obrolan santai tentang kopi dan desain interior. Sofia tak bisa menahan tawa kecilnya ketika Arga dengan serius membicarakan desain ruangan yang aneh-aneh. Keakraban yang tercipta begitu cepat, seolah-olah mereka sudah saling mengenal sejak lama. Namun, meskipun perbincangan mereka ringan, ada sesuatu yang lebih dalam yang terjalin di antara keduanya. Sofia mulai merasa nyaman, namun juga takut dengan apa yang mungkin ia rasakan. Di satu sisi, ada sesuatu dalam diri Arga yang membuatnya merasa muda lagi, membuat gairah yang sudah lama hilang dalam dirinya bangkit kembali. Seakan, waktu telah membawa mereka berdua ke titik ini, di mana segala sesuatu yang terlupakan kembali mengingatkannya akan kehidupan, cinta, dan hasrat yang sempat terkubur. Saat malam semakin larut, Sofia memutuskan untuk kembali ke apartemennya. Tetapi, saat melangkah keluar dari kafe itu, ia merasa ada yang berbeda. Sesuatu yang lama hilang dalam dirinya. Sesuatu yang membuatnya merasa lebih hidup. Mungkin saja, ini adalah awal dari sebuah perjalanan baru. Sebuah keajaiban yang tak pernah ia duga. Datang di ujung jalan yang sepi dan sunyi. Pulang ke apartemen malam itu terasa berbeda. Sofia merasakan setiap langkah kakinya lebih ringan. Seolah-olah beban yang menimpanya selama ini telah berkurang sedikit. Dia berjalan menuju kamar tidur dengan rasa yang tak biasa. Campuran antara keinginan dan rasa takut yang baru pertama kali ia rasakan dalam waktu yang lama. Tubuhnya terasa lebih hidup. Seperti ada gelombang energi yang membangkitkan gairah yang selama ini tertidur. Hatinya berdetak lebih cepat. Dan ia menyadari bahwa perasaan yang muncul setelah bertemu dengan Arga tidak bisa diabaikan begitu saja. Namun, keesokan harinya, perasaan itu mulai bercampur dengan keraguan. Sofia berusaha untuk tenang, berpikir bahwa mungkin ia hanya terlalu terpengaruh oleh percakapan santai yang berlangsung semalam. Tetapi, kenyataannya, pertemuan dengan Arga telah meninggalkan bekas yang dalam. Setiap kali ia mencoba melanjutkan pekerjaannya, pikirannya selalu kembali ke wajah pria itu, senyumnya, dan matanya yang penuh dengan rasa ingin tahu yang tak terungkapkan. Pagi itu, Sofia memutuskan untuk kembali ke kafe. Ada sesuatu yang memanggilnya untuk melangkah ke sana lagi. Mungkin,
Hanya untuk memastikan apakah perasaan itu nyata ataukah hanya efek dari kebosanan yang telah lama menguasainya. Ketika ia memasuki kafe, ia merasa seolah-olah dia mengenal tempat itu. Arga sudah duduk di meja yang sama, tampaknya menunggu kedatangannya. Senyumnya saat melihat Sofia membuat jantungnya berdebar lebih cepat, dan dalam hati, Sofia tahu ia tidak bisa lagi menahan perasaan yang mulai tumbuh. Mereka mulai berbicara lagi. Namun kali ini ada ketegangan yang tak terungkapkan di antara keduanya. Percakapan mereka berputar lebih dalam, tak lagi sekadar tentang kopi atau desain, tetapi tentang hidup, tentang kesepian, tentang rasa yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Arga mulai membuka dirinya sedikit lebih banyak, bercerita tentang masa lalunya yang penuh dengan luka dan penyesalan, dan Sofia merasa ada kejujuran yang tulus dalam setiap kata yang keluar dari mulutnya. Ketika Sofia menatap matanya, ia merasakan tarikan yang kuat, lebih dari sekadar ketertarikan fisik. Ada kedalaman yang membuatnya merasa terhubung, meskipun mereka baru saja bertemu. Arga tidak berbicara dengan cara yang biasa, tetapi dengan cara yang membuat Sofia merasa dia benar-benar mendengarkan. Ada sebuah ketegangan seksual yang terbentuk tanpa kata-kata, seperti ada magnet yang menarik mereka berdua lebih dekat. Setiap gerakan tubuhnya, setiap senyum yang mengarah padanya, semakin membuat Sofia merasa sulit untuk menahan diri. Sofia tidak tahu apa yang sebenarnya ia inginkan. Apakah ia hanya menginginkan percakapan biasa? Ataukah ada sesuatu yang lebih? Arga, dengan segala ketenangannya, tampaknya sadar akan ketertarikan yang tumbuh di antara mereka. Dia tidak terburu-buru, tetapi jelas sekali ada ketegangan yang semakin memanas di udara. Ketika Arga menyentuh lengan Sofia dengan lembut, Sofia merasakan getaran yang kuat dari sentuhan itu, seperti ada energi yang mengalir dari tubuhnya ke tubuhnya. Tak pernah ia merasa seintens ini. Ada sebuah gairah yang mulai merambat di dalam dirinya, yang sudah lama hilang. Perasaan itu menyelinap masuk dengan cara yang sangat halus, dan sebelum dia menyadarinya, Sofia sudah terjebak dalam perasaan yang begitu kuat. Pada saat itu, Arga tidak hanya membuatnya merasa hidup kembali, tetapi juga membuatnya merasa sangat wanita. Gairah yang membara di dalam dirinya mulai muncul kembali, seperti api yang menyala di dalam kegelapan. Sofia merasakan tubuhnya semakin panas, dan ketika ia menatap Arga, ada sebuah tantangan di mata pria itu yang sulit ia abaikan. Tidak ada kata-kata yang dibutuhkan. Arga perlahan mendekatkan wajahnya ke Sofia, dan tanpa peringatan, mereka saling mencium. Ciuman pertama itu terasa seperti petir yang menyambar tubuhnya, membangkitkan setiap indera yang sudah lama tidur. Sofia merasa dunia seakan berputar, seakan-akan segala sesuatu yang selama ini ia rasakan, kesendirian, kehampaan, hilang begitu saja. Ia hanya bisa merasakan Arga, sentuhan tubuhnya yang memabukkan, dan ciuman yang semakin dalam. Semua kekhawatiran dan keraguan lenyap begitu saja. Ini adalah sesuatu yang telah lama ia inginkan, tapi ia tidak pernah tahu bagaimana cara untuk mendapatkannya. Dan kini, Arga memberinya semua itu, dalam satu ciuman yang membangkitkan gairah yang luar biasa. Namun, meskipun Sofia merasa kehilangan diri dalam ciuman itu, hatinya masih dipenuhi keraguan. Apa yang sedang ia lakukan? Apakah ini hanya sekadar pelarian dari rasa kesepian? Atau apakah ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, lebih nyata? Ketika ciuman itu berakhir, Sofia menatap Arga, terengah-engah. Wajahnya merah, dan hatinya berdebar kencang. Arga hanya tersenyum lembut, seakan tahu betul apa yang baru saja terjadi. Sofia tahu dia harus membuat pilihan. Apakah ia akan membiarkan dirinya hanyut dalam perasaan ini, mengikuti gairah yang membara, ataukah ia akan berhenti dan mundur, menyelamatkan dirinya dari kemungkinan kekecewaan yang bisa datang setelahnya? Namun, di satu sisi, perasaan yang ia rasakan begitu kuat, lebih dari sekadar nafsu atau kebetulan. Sofia merasa hidupnya berubah di hadapan Arga, dan ia tak ingin kehilangan kesempatan untuk merasakannya lebih dalam lagi. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Sofia merasa seperti berada dalam pergulatan batin yang tak berujung. Setiap kali ia memikirkan Arga, jantungnya berdegup kencang. Ada sesuatu yang menariknya untuk mendekat, untuk lebih mengenal pria ini, tetapi di sisi lain,
Ada rasa takut yang menghantui. Sofia belum pernah merasa seperti ini sejak suaminya meninggal. Perasaan yang membingungkan, gairah yang datang begitu cepat, mengalir deras dalam dirinya, namun juga penuh dengan ketidakpastian. Di satu sisi, ia merasa kembali hidup. Sentuhan Arga, ciumannya yang membakar tubuhnya, setiap tatapannya yang penuh arti, semua itu membuatnya merasa lebih muda, lebih hidup, dan lebih bersemangat dari sebelumnya. Namun, perasaan itu juga menakutkan. Sofia tahu ia bisa dengan mudah terjebak dalam keinginan yang dangkal, mencari pelarian dari rasa kesepian yang selama ini menguasainya. Apakah ia benar-benar siap membuka hatinya lagi? Atau apakah ini hanya sebuah kesalahan sementara yang akan menghancurkan segala sesuatu yang telah ia bangun? Pagi itu, Sofia memutuskan untuk kembali ke kafe tempat mereka bertemu. Ia ingin sekali bertemu Arga, merasa bahwa ada sesuatu yang tak bisa ia biarkan begitu saja. Namun, kali ini, ia datang dengan pikiran yang berbeda, lebih terbuka, lebih siap menghadapi kenyataan tentang dirinya sendiri. Ketika ia masuk ke kafe, Arga sudah ada di meja mereka, seperti biasa. Wajahnya terlihat lebih serius, namun senyumannya tetap mampu mencairkan ketegangan di antara mereka. "Hei," Arga menyapanya dengan suara rendah, namun penuh dengan arti. "Kau datang." Sofia duduk di depannya, menatapnya dengan sedikit gugup. Mereka saling berpandangan dalam keheningan yang cukup lama. Ada ketegangan yang menggantung di udara, seolah-olah keduanya menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Arga, dengan tatapan tajamnya, tak mengatakan apa-apa. Tapi ada sesuatu yang bisa Sofia rasakan, suatu dorongan yang lebih kuat dari sekadar percakapan biasa. Ia bisa merasakan ketertarikan yang semakin mendalam di antara mereka, sebuah daya tarik yang tak bisa diabaikan. "Arga." Sofia akhirnya memecah keheningan itu, suaranya sedikit bergetar. "Apa yang sebenarnya kita lakukan ini?" Arga menatapnya, lalu tersenyum. "Kita sedang hidup, Sofia." Jawabnya dengan nada yang lebih dalam dari yang diharapkan. Tidak ada yang salah dalam merasakan sesuatu yang nyata, sesuatu yang membuat kita merasa hidup. Sofia merasa tubuhnya sedikit bergetar mendengar jawaban itu. Tanpa sadar, ia merasakan sensasi hangat merambat dari dadanya hingga ke seluruh tubuhnya. Gairah yang ia rasakan semakin membesar, melanda dirinya dengan cara yang lebih kuat, lebih menuntut. Tanpa kata-kata, Arga perlahan meraih tangannya. Jari-jarinya yang hangat melingkar di sekeliling jari Sofia. Sentuhan itu menyulut api dalam dirinya yang hampir tidak bisa ia kendalikan lagi. "Jangan takut, Sofia," kata Arga. Suaranya sekarang lebih lembut, lebih intim. "Kita berdua tahu apa yang kita inginkan." Sofia terdiam sejenak, menatap tangan mereka yang saling menggenggam, lalu kembali menatap Arga dengan mata yang mulai mengungkapkan segala yang ada di hatinya. Tanpa berbicara lebih banyak, Arga mendekatkan wajahnya. Dan kali ini, tidak ada keraguan dalam diri Sofia. Ia membiarkan dirinya hanyut dalam ciuman yang lebih mendalam, lebih menggoda. Bibir mereka bertemu dengan penuh gairah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap sentuhan, setiap gerakan terasa seperti percikan api yang menyalakan tubuhnya. Sofia merasa dunia di sekelilingnya mulai memudar. Hanya ada Arga, dan sentuhan tubuhnya yang mulai menggoda, membangkitkan nafsu yang selama ini terkubur. Mereka saling berpelukan lebih erat. Tubuh mereka saling menempel dengan intens. Setiap sentuhan Arga semakin membuat Sofia merasa terjaga, hidup kembali. Ciuman itu semakin dalam, semakin membara, seolah-olah keduanya tidak ingin berhenti. Ketika Arga melepaskan ciuman itu sejenak, Sofia terengah-engah. Mata mereka bertemu dengan kedalaman yang sama. Arga melihatnya dengan tatapan yang penuh arti, seolah ia sedang menunggu sesuatu dari Sofia. "Apa yang kau rasakan?" tanya Arga, suaranya rendah dan menggoda. Sofia menarik napas dalam, merasakan sensasi yang luar biasa di tubuhnya. "Aku merasa seperti hidup kembali, Arga," jawabnya dengan suara yang penuh gairah, tanpa bisa menyembunyikan keinginannya lagi. Dengan satu gerakan lembut, Arga menyentuh pipi Sofia, dan untuk pertama kalinya, Sofia merasa bahwa ia benar-benar menginginkan sesuatu yang lebih.
Sesuatu yang tidak hanya memberi kepuasan fisik, tetapi juga sesuatu yang lebih mendalam. Ia ingin merasakan cinta, gairah, dan kehidupan yang telah lama hilang darinya. Ia ingin melangkah lebih jauh, tetapi juga sadar bahwa jalan yang akan mereka tempuh ini bisa sangat berbahaya. "Jangan ragu," bisik Arga, saat ia menarik Sofia lebih dekat. "Kita bisa lakukan ini bersama." Sofia menatapnya, merasakan hati yang berdebar hebat. Dalam tatapan Arga, ada dorongan yang kuat, namun penuh dengan perhatian dan kasih. Ia tahu, perasaan ini adalah sesuatu yang nyata. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, Sofia merasa siap untuk membiarkan dirinya merasakan cinta dan gairah tanpa penyesalan. Hari-hari setelah pertemuan itu berubah menjadi kebingungannya sendiri. Sofia merasa seolah dunia yang ia kenal sebelumnya tiba-tiba tak lagi begitu pasti. Apa yang dimulai sebagai percakapan santai, berlanjut menjadi percikan api yang tak bisa dipadamkan begitu saja. Arga, dengan ketenangannya, mulai mengisi ruang dalam hidupnya. Setiap kata, setiap sentuhan, setiap tatapan, semuanya terasa begitu intens, memanggilnya untuk lebih jauh lagi. Namun, semakin Sofia mendekat, semakin banyak ketakutan yang muncul. Ia merasa seperti sedang berada di persimpangan jalan yang sangat sulit. Hatinya ingin mengikuti perasaan yang mulai tumbuh begitu dalam, tetapi logikanya berteriak agar ia berhenti dan berpikir lebih matang. Selama ini, Sofia selalu bisa mengendalikan dirinya, merencanakan segalanya dengan hati-hati. Tetapi, pertemuannya dengan Arga mengacaukan segalanya. Ia merasa seolah-olah berada di ujung tebing yang curam, hanya satu langkah lagi untuk terjun bebas. Malam itu, mereka bertemu lagi di kafe yang sama. Kali ini, ada ketegangan yang lebih terasa. Sebuah kekosongan yang tidak bisa diisi dengan kata-kata. Arga duduk di depannya dengan senyum tipis, namun matanya menunjukkan lebih dari sekadar ketertarikan. Ada sesuatu yang mendalam yang Sofia tahu tidak bisa disangkal. Mereka sudah terjebak dalam sebuah permainan yang penuh dengan gairah, dan untuk pertama kalinya, Sofia merasa benar-benar terprovokasi oleh setiap gerakan Arga. "Kenapa kita selalu bertemu di tempat ini?" tanya Sofia, suaranya sedikit bergetar, mencoba mencari alasan untuk tetap tenang meskipun hatinya berdegup kencang. "Karena tempat ini, seperti kita," jawab Arga, dengan nada yang penuh makna. Sederhana, namun penuh dengan potensi. Sofia merasa ada makna yang lebih dalam di balik kata-kata itu. Seolah Arga sedang mengajaknya untuk lebih dalam, lebih jauh. Tanpa sadar, ia menyentuh gelas kopi di depannya, mencoba mengalihkan perhatian dari perasaan yang semakin meluap. Namun, Arga tak memberinya kesempatan untuk menghindar. Dengan gerakan yang cepat, ia meraih tangan Sofia dan menggenggamnya dengan lembut. Genggaman itu terasa kuat, penuh dengan keinginan yang tersembunyi. "Jangan lari, Sofia," bisik Arga dengan suara dalam, hampir tak terdengar. "Aku tahu apa yang kau rasakan." Sofia menatap Arga, matanya mencari jawaban yang jelas. Namun sebaliknya, ia semakin tenggelam dalam tatapan itu. Setiap detak jantungnya semakin tak teratur, dan darahnya berdesir begitu kuat. Arga menarik tubuhnya sedikit lebih dekat, mendekatkan wajahnya dengan wajah Sofia. Ada jarak yang semakin menyempit, dan tanpa sadar, bibir mereka bertemu dalam sebuah ciuman yang penuh gairah. Kali ini, ciuman itu berbeda. Tidak lagi sekadar eksplorasi singkat, tetapi sesuatu yang lebih mendalam, lebih menggoda. Ciuman itu seakan melepaskan segala yang terkunci dalam diri Sofia. Keinginannya yang sempat terkubur begitu lama muncul kembali, membakar setiap inci tubuhnya. Arga tidak hanya mengecup bibirnya, tetapi juga membelai lehernya dengan lembut. Setiap sentuhan itu, setiap ciuman yang ia berikan, semakin membuat Sofia tak bisa menahan diri. "Sofia," suara Arga terdengar rendah, menggoda, ketika mereka melepaskan diri sejenak dari ciuman itu. "Aku ingin lebih dari ini. Aku ingin merasakanmu lebih dalam." Kata-kata itu terasa seperti magnet yang menarik tubuh Sofia lebih dekat. Seolah-olah ia tidak bisa melawan arus gairah yang begitu kuat. Ia merasa seolah-olah tubuhnya bergerak sendiri, tanpa kendali. Arga,
Dengan kehadirannya yang begitu intens, membuatnya merasa seperti kehilangan kendali atas segalanya. Segala perasaan yang selama ini ia pendam, kesepian, kerinduan, hasrat, semuanya berkumpul menjadi satu, dan ia tidak tahu harus melawan atau menyerah pada perasaan itu. Tanpa berkata lebih banyak, Arga meraih tubuh Sofia dan menariknya ke dalam pelukan. Lengan kekarnya melingkar di sekitar tubuhnya, membuat Sofia merasa aman namun sekaligus terprovokasi. Ia bisa merasakan suhu tubuh Arga yang semakin meningkat, dan setiap hembusan nafasnya semakin membuat Sofia tenggelam dalam keinginan yang tak terucapkan. Arga membelai punggungnya dengan lembut. Jarinya yang kasar menggerayangi kulitnya dengan kehangatan yang membakar. "Jangan ragu," Arga bisikan, sebelum bibirnya kembali turun ke leher Sofia, mencium setiap inci kulit yang terasa begitu sensitif. "Aku akan membuatmu merasa hidup seperti tak pernah sebelumnya." Sofia meresponnya dengan menutup matanya, membiarkan dirinya terhanyut dalam sensasi yang mengalir melalui tubuhnya. Semua yang ia rasakan, semua yang ada di hatinya, seolah-olah mengalir keluar dalam aliran hasrat yang semakin memuncak. Tidak ada keraguan lagi. Ia ingin ini, ia ingin Arga. Keinginannya tak bisa lagi dibendung. Malam itu, mereka melewati batas yang sebelumnya tidak pernah ada. Setiap sentuhan, setiap ciuman, semakin mengukir kenangan yang sulit dilupakan. Di bawah cahaya lampu yang redup, Sofia merasa hidup kembali, dalam setiap cara yang lebih mendalam dari yang ia bayangkan. Namun, ketika semuanya selesai, saat keheningan merayap kembali setelah gairah yang menggebu, ada satu hal yang tak bisa Sofia hindari. Ia tahu, apapun yang terjadi, kehidupan mereka telah berubah selamanya. Keheningan itu mengisi ruangan. Di luar, hujan mulai turun dengan lembut, menciptakan suara yang menenangkan, seolah-olah alam meresapi setiap emosi yang bergejolak dalam hati Sofia. Ia masih duduk di sebelah Arga, tubuhnya terasa lelah namun puas, tubuh yang masih dipenuhi sensasi yang begitu hidup. Namun, di balik kebahagiaan yang ia rasakan, ada sebuah kekosongan yang perlahan tumbuh di dalam dirinya. Perasaan yang begitu kuat, begitu menggetarkan, namun juga begitu menakutkan. Apa yang baru saja mereka lakukan? Dan apa yang akan terjadi setelah ini? Sofia menatap Arga, yang duduk diam, matanya terfokus pada wajahnya dengan penuh arti. Tidak ada kata-kata, hanya keheningan yang menggantung. Keduanya tahu bahwa hubungan mereka telah melampaui batas yang sebelumnya mereka tentukan. Mereka bukan lagi dua orang yang saling mengenal secara dangkal, tetapi mereka telah memasuki dunia yang lebih dalam, sebuah dunia yang penuh dengan keinginan, gairah, dan keraguan. "Arga," suara Sofia terdengar sedikit gemetar, mencoba mengumpulkan kata-kata yang tepat. "Apa yang terjadi malam ini? Apakah itu hanya sebuah pelarian bagi kita berdua? Atau lebih dari itu?" Arga menghela napas, lalu menatap Sofia dengan intens. Matanya tajam, namun penuh perhatian. "Sofia," jawabnya perlahan, "aku tidak bisa memberikanmu jawaban pasti. Tapi aku tahu satu hal, kita sudah saling membiarkan diri merasakan sesuatu yang lebih, sesuatu yang tidak bisa disangkal." Sofia menunduk, memikirkan kata-kata itu. Perasaannya begitu membingungkan. Ia merasa terseret dalam hubungan ini, merasa terjebak antara keinginan untuk melanjutkan, namun juga takut akan konsekuensinya. Perasaan yang semalam terasa begitu sempurna, begitu membebaskan, kini terasa seperti beban yang menekan. Apa yang terjadi setelah ini? Apakah Arga hanya ingin melanjutkan gairah ini? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang mereka bangun bersama? Setelah beberapa saat terdiam, Sofia akhirnya berbicara dengan suara yang lebih lembut, namun penuh dengan ketegasan. "Aku tidak bisa terus seperti ini, Arga. Aku tidak bisa hanya mengikuti perasaan tanpa arah. Aku butuh kepastian. Aku butuh tahu apa yang sebenarnya kita miliki di sini." Arga mengangguk perlahan. Matanya tetap menatap Sofia dengan intens. "Aku mengerti," jawabnya dengan suara yang rendah. "Aku tidak bisa memberimu kepastian yang pasti, tapi aku bisa memberimu sebuah janji. Aku akan selalu ada di sini, untukmu. Tidak hanya untuk gairah ini, tetapi untuk segala sesuatu yang lebih dalam."
Aku ingin kita menjalani ini, meskipun kita tahu kita tak bisa mengendalikan segalanya. Sofia merasakan kehangatan yang luar biasa mendekati hatinya. Meskipun kata-kata Arga terdengar lebih hati-hati dan penuh dengan janji, Sofia bisa merasakan ketulusan di baliknya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar permainan ini. Ada sesuatu yang nyata, sesuatu yang membawa mereka lebih dekat, lebih dalam, meskipun ada begitu banyak ketakutan dan keraguan. Apakah kita siap untuk ini, Arga? Tanya Sofia. Suaranya lebih tenang namun penuh makna. Apakah kita siap untuk menghadapi konsekuensinya? Apapun itu. Arga meraih tangan Sofia dan menggenggamnya dengan lembut. Aku siap, Sofia. Aku ingin kita bersama-sama mengeksplorasi apa yang bisa kita bangun dari sini. Aku ingin mengenalmu lebih dalam, tidak hanya sebagai wanita yang membuatku terpesona, tetapi juga sebagai teman, sebagai pasangan, sebagai seseorang yang benar-benar aku peduli. Sofia menatapnya, dan untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, ia merasa sesuatu yang lebih dalam dari sekadar hasrat fisik. Ada rasa kepercayaan yang tumbuh di dalam dirinya. Ia tahu bahwa hubungan ini tidak akan mudah, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Apa yang telah terjadi di antara mereka bukan hanya sebuah pelarian dari kesepian atau gairah semata. Itu adalah sesuatu yang lebih besar, lebih bermakna, meskipun mereka masih berada di tahap awal perjalanan ini. Saya ingin kita melangkah lebih jauh, kata Sofia akhirnya. Suaranya penuh keyakinan. Tidak hanya dari segi fisik, tetapi juga emosi dan hati. Aku ingin kita mencoba untuk bersama, membangun sesuatu yang lebih dari sekadar permainan sementara. Arga tersenyum, kemudian membelai rambut Sofia dengan lembut. Kita akan melakukannya, Sofia. Kita akan menjalaninya dengan sabar dan hati-hati. Tapi satu hal yang pasti, aku ingin ada di sampingmu. Malam itu, keheningan yang sebelumnya mengisi ruangan kini terasa berbeda. Tidak lagi ada rasa ragu yang mengganggu. Tidak ada ketakutan yang membekap. Mereka berdua tahu bahwa hubungan mereka telah melampaui garis yang memisahkan mereka antara rasa takut dan hasrat. Apa yang mereka miliki sekarang adalah lebih dari sekadar hubungan fisik. Ini adalah fondasi dari sesuatu yang bisa berkembang menjadi lebih besar, lebih kuat. Dengan perasaan yang penuh keyakinan, Sofia merasa untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, bahwa ia tidak hanya hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ia sedang membuka pintu menuju masa depan yang lebih cerah, dan ia siap melangkah ke dalamnya bersama Arga. Hari-hari setelah keputusan besar itu mengalir begitu cepat. Namun ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Sofia merasa setiap langkahnya semakin mantap, dan setiap pertemuan dengan Arga semakin membuka pintu baru dalam kehidupannya. Mereka telah melalui banyak hal bersama, gairah, keraguan, keinginan, dan akhirnya kepercayaan. Tak pernah ada hubungan yang semudah itu, dan Sofia tahu bahwa hubungan mereka tidak akan terlepas dari ujian yang lebih besar. Namun, kali ini ia merasa lebih siap. Tidak ada lagi keraguan yang membelenggu hatinya. Mereka telah melampaui fase yang penuh kebingungannya, dan kini mereka berdua berada di sebuah titik di mana mereka ingin menjalani perjalanan ini bersama-sama. Sofia dan Arga mulai berbicara lebih terbuka satu sama lain, mengungkapkan perasaan mereka tanpa takut. Meskipun ada saat-saat di mana perasaan yang tumbuh begitu dalam terasa mengguncang mereka tidak lagi mundur. Mereka saling memberi ruang untuk tumbuh bersama, menghargai satu sama lain dengan cara yang lebih nyata. Bukan hanya dalam hal gairah, tetapi dalam hal cinta yang lebih dalam dan lebih kuat. Setiap malam yang mereka lewati bersama semakin membentuk ikatan yang lebih kuat. Ikatan yang sudah lebih dari sekadar fisik. Mereka mulai membicarakan masa depan mereka, merencanakan segala hal yang mungkin terjadi, membangun sebuah pondasi yang kokoh untuk sesuatu yang lebih stabil dan berkelanjutan. Namun, dalam kedalaman hubungan ini, Sofia tidak bisa menahan rasa takut yang kadang datang begitu saja. Walaupun ia merasa bahwa Arga adalah sosok yang tepat untuknya, tetap ada ketakutan yang muncul di hati kecilnya. Apakah ia benar-benar siap untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada seseorang lagi? Apakah mereka bisa mengatasi rintangan yang mungkin datang? Terutama karena hubungan ini begitu intens,
begitu penuh dengan gairah yang sulit ditahan. Malam itu, setelah mereka berbicara panjang lebar tentang hidup mereka dan apa yang mereka harapkan ke depan, Sofia duduk diam di samping Arga. Ia menatap langit malam, bintang-bintang yang berkelip, dan merasa begitu kecil di hadapan dunia yang begitu luas. Arga, yang duduk di sampingnya, merasakan perubahan dalam diri Sofia. Ada kekosongan yang sesaat menyelimutinya, dan Arga bisa merasakannya. "Ada apa, Sofia?" tanya Arga, suaranya lembut, namun dengan ketulusan yang bisa dirasakan dari setiap kata yang keluar. Sofia menatapnya, lalu tersenyum dengan lembut. Namun senyuman itu sepertinya tidak sepenuhnya mencapai matanya. "Aku hanya berpikir tentang kita, tentang masa depan." Arga meraih tangannya, menggenggamnya dengan penuh perhatian. "Aku juga berpikir tentang itu. Tapi yang penting adalah kita menjalani setiap langkah ini dengan hati yang penuh. Tidak ada yang sempurna, Sofia. Tapi jika kita berdua saling berusaha, tidak ada yang tidak mungkin." Sofia menghela napas, merasa ringan di dada setelah mendengar kata-kata Arga. Dia tahu Arga benar. Tidak ada hubungan yang sempurna, dan mereka pasti akan menghadapi banyak rintangan. Tetapi ada satu hal yang Sofia yakini sekarang, bahwa bersama Arga, dia merasa siap menghadapi apapun yang datang. Ia tahu bahwa meskipun ada ketakutan, mereka memiliki kekuatan untuk menghadapinya bersama. "Bagaimana jika aku takut? Takut kalau kita tidak bisa bertahan," kata Sofia, matanya kini berkaca-kaca, menahan emosi yang mulai tumbuh begitu dalam. "Aku takut sekali, Arga. Takut kehilangan dirimu setelah semua ini. Takut semua yang telah kita bangun ini hancur begitu saja." Arga menatapnya dengan penuh pengertian, memeluknya dengan lembut. "Sofia, tidak ada yang bisa kita kendalikan sepenuhnya. Tapi kita bisa memilih bagaimana kita melangkah bersama. Dan aku memilih untuk berjalan bersamamu. Aku ingin membuat kita berdua tetap ada, bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa depan yang kita impikan bersama." Sofia meresapi kata-kata itu dengan penuh haru. Ketakutan yang sempat menyelimuti dirinya kini sedikit demi sedikit mulai menghilang, tergantikan oleh kehangatan yang datang dari Arga. Ia menyandarkan kepalanya di dada Arga, merasa aman untuk pertama kalinya setelah sekian lama. "Aku siap," bisiknya perlahan. "Aku siap melangkah ke depan, Arga." Mereka berdua duduk dalam keheningan, saling menggenggam tangan satu sama lain. Hujan yang turun semakin deras, namun di dalam hati mereka, ada kedamaian yang tak tergoyahkan. Sofia tahu bahwa perjalanan hidup mereka tidak akan mudah, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa mereka sudah melewati bagian paling sulit. Mereka telah melewati gairah yang membakar, keraguan yang menghantui, dan kini mereka berdiri di depan masa depan yang penuh dengan kemungkinan. Dengan tangan Arga yang menggenggam erat, Sofia merasa bahwa segala ketakutannya tak lagi menjadi beban. Mereka akan melangkah bersama, menghadapi dunia dengan kepala tegak, karena mereka tahu satu hal yang pasti, di dalam perjalanan ini, mereka tidak akan pernah benar-benar sendiri. Di luar, hujan masih turun, tetapi dalam hatinya, Sofia merasa ada kehangatan yang lebih besar, lebih nyata. Seperti sebuah babak baru dalam hidupnya, penuh dengan harapan dan cinta yang tumbuh lebih dalam. Dan saat itu, Sofia tahu, keajaiban yang ia temukan di ujung jalan bukan hanya tentang cinta yang datang kembali, tetapi juga tentang bagaimana ia belajar untuk mencintai dirinya sendiri, untuk berani melangkah maju bersama Arga. Dan begitulah, teman-teman celoteh tante, kisah Sofia dan Arga berakhir dengan penuh makna. Kisah yang mengajarkan kita bahwa terkadang hidup membawa kita pada pilihan yang sulit, tapi dengan keberanian dan kepercayaan, kita bisa menemukan kebahagiaan dan cinta yang lebih dalam. Setiap perjalanan, tak peduli seberapa berat atau penuh dengan keraguan, bisa menjadi langkah menuju keajaiban yang tak terduga. Jangan takut untuk mencintai, jangan ragu untuk melangkah maju, dan jangan pernah lupakan bahwa kita semua layak untuk bahagia. Semoga cerita ini memberikan inspirasi dan pelajaran untuk kalian semua. Ingat, setiap kita punya kesempatan untuk memulai babak baru dalam hidup, penuh dengan cinta, harapan, dan keajaiban.
Jangan takut untuk membuka hati dan berjuang untuk kebahagiaan kalian. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk memberikan komentar, like, share, dan tentu saja subscribe ke channel Celoteh Tante, agar kita bisa terus berbagi cerita yang menginspirasi dan penuh hikmah. Terima kasih sudah menonton, dan semoga hari-hari kalian selalu penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat dari Tante. Semoga kalian selalu diberkahi dengan keberanian untuk mencintai dan menemukan keajaiban dalam hidup. Jangan lupa untuk terus percaya bahwa keajaiban bisa datang kapan saja, di mana saja.